Halo, kita langsung aja nih bahas bab 31 dari materi Empowered Ordinary People. Fokusnya soal onboarding karyawan produk baru. Ini kan fase awal yang katanya penting banget ya buat sukses nggaknya mereka nanti. Penting banget. Malah sumber ini bilang fase ini sering banget diremehkan. Banyak manajer nggak mau invest waktu lebih di sini. Padahal kalau onboardingnya bener, itu bisa hemat banyak masalah di belakang hari. Ini bukan sekedar orientasi biasa. Oke, menarik nih, bukan orientasi biasa. Jadi, misi utamanya apa dong onboarding yang efektif itu, menurut sumbernya? Intinya ada dua fokus besar ya. Yang pertama, jelas mastiin karyawan baru ini ya punya kompetensi yang dibutuhkan buat kerjaannya. Ini perlu dinilai dulu di awal, terus dibikinin rencana coaching yang pas gitu. Nggak asal-asalan. Oke, pertama kompetensi. Sip. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini seringkali agak kurang diperhatiin. Bangun hubungan yang kuat. Bukan cuma sama manajernya, tapi sama tim produknya juga. Terus sama para eksekutif, sama stakeholder penting lainnya. Harus cepat nyambung. Wah, jadi dua-duanya jalan bareng ya, kompetensi dan hubungan. Kalau buat manajer produk baru nih, gimana cara bangun dua fondasi ini? Katanya ada istilah mengerjakan PR ya? Iya, betul. Doing her homework. Maksudnya, dia mesti bener-bener dalamin banyak hal. Produknya sendiri, penggunanya siapa, pelanggannya gimana, datanya ngomong apa, teknologinya, industrinya, wah banyak. Termasuk sisi bisnisnya juga. Sisi bisnis kayak gimana tuh contohnya? Ya, finansialnya, penjualannya, strategi go-to-marketnya, bagian customer service, bahkan legal. Semuanya harus dipelajari. Kedengarannya intensif banget ya. Perlu usaha ekstra ini. Ada contoh konkret nggak gimana cara belajarnya gitu? Ada. Misalnya ya, rutin kunjungan ke pelanggan. Tapi nggak cuma kunjungan, habis itu harus ada di briefing, dibedah bareng apa pelajarannya. Termasuk juga yang ngertiin gimana sih cara jualannya, cara pemasarannya, terus kalau ada keluhan pelanggan gimana nanganinya. Sampai perlu juga tuh duduk bareng tim finance, belajar soal KPI, artinya apa, ngitungnya gimana. Pemahaman mendalam ini penting banget buat bangun kepercayaan. Ngomong-ngomong soal pemahaman mendalam, sumbernya nyebut program khusus ya, kayak APM gitu. Betul, program Associate Product Manager atau APM. Google kan punya tuh. Itu bukan posisi junior biasa loh, itu program pelatihan intensif, biasanya 2 tahun. Buat orang-orang potensial banget. Dibimbing langsung sama pemimpin produk senior. Tujuannya ya buat nyetak pemimpin produk hebat. Oh, menarik juga poin soal APM ini, katanya bisa bantu tingkatkan keragaman ya, karena fokusnya potensi, bukan pengalaman. Iya, persis. Karena seleksinya lihat potensi, jadi orang dari berbagai latar belakang punya kesempatan masuk. Nggak harus yang udah pengalaman banget di produk. Selain APM, ada juga disebut bootcamp intensif di minggu pertama. Itu di bab 32 disebutnya. Bootcamp, itu ngapain aja tuh biasanya? Fokusnya lebih ke percepatan pemahaman ya, kayak konteks strategi perusahaan, cara ambil keputusan di sini gimana, bangun kepercayaan internal, prioritas utamanya apa. Ini bantu banget, bahkan buat yang udah pengalaman, biar cepet nyetel sama lingkungan baru dan bisa kontribusi. Oke, jadi metodenya bisa macam-macam ya, APM, bootcamp, tapi ujung-ujungnya tanggung jawab ada di manajer ya? Banget, sumber ini berkenin banget. Manajer itu yang pegang tanggung jawab penuh mastiin anak baru ini kompeten. Kalau dalam waktu, katakanlah 3-6 bulan, kok nggak nyampe target kompetensinya, ya manajer juga yang mesti bantu cariin peran lain yang lebih pas buat dia. Jadi ini investasi strategisnya manajer, bukan sekedar tugas administratif HR. Jelas banget sekarang. Onboarding ini emang bukan formalitas doang ya. Ini kayak momen krusial buat bangun fondasi. Fondasi skill sekaligus karakter. Dan hubungan tim, biar timnya benar-benar empowered. Persis. Dan sukses enggaknya proses ini, ya kuncinya di manajer. Seberapa aktif dan peduli dia ngawal prosesnya. Ingatkan kutipan lama itu, orang gabung ke perusahaan, tapi ninggalin manajer mereka. Onboarding yang bagus itu langkah awal penting buat bikin mereka betah dan sukses jangka panjang. Bener banget. Ini jadi bikin mikir ya, mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin juga. Seberapa serius sih Anda atau organisasi Anda ngelihat 90 hari pertama karyawan baru itu? Apalagi di peran penting kayak produk. Apakah itu cuma dianggap, ya udah biaya orientasi biasa? Atau udah dilihat sebagai investasi strategis yang fundamental buat masa depan?